Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sofi Anindya Putri dari PAKT IUP 2018. Video ini dibuat untuk memenuhi tugas media pembelajaran akuntansi. Nah, pada video ini saya akan memperlihatkan teman-teman pop-up book. Ini berisi materi siklus akuntansi. Nah, penasaran bagaimana isinya? Yuk, simak videonya. Nah, teman-teman, pop-up book ini berisi materi mengenai siklus akuntansi. Pada sebuah perusahaan, terdapat 10 langkah siklus akuntansi. Yang pertama ada analisis bukti transaksi. Selanjutnya, akan dimasukkan ke dalam jurnal. Dari jurnal akan diposting ke buku besar, sehingga nanti akan dibuat raca sebelum penyesuaian. Setelah itu, mencatat transaksi ayat penyesuaian, lalu memasukkannya kembali ke dalam neraca setelah penyesuaian. Dari neraca setelah penyesuaian akan menjadi pedoman untuk membuat laporan keuangan. Setelah itu, mencatat ayat jurnal penutup, dan kembali membuat neraca saldo setelah penutup. Pada awal periode, dilakukanlah pencatatan ayat jurnal pembalik untuk membalikan akun-akun yang disesuaikan pada periode sebelumnya. Langkah yang pertama adalah analisis bukti transaksi. Teman-teman perlu tahu ada beberapa bukti transaksi yang dapat kita gunakan untuk selanjutnya kita analisis dan masukkan ke dalam jurnal. Yang pertama, ada bukti kas masuk, ada bukti kas keluar, ada faktur penjualan, faktur pembelian, faktur penjualan maupun bukti memorial. Bukti kas masuk digunakan untuk mencatat semua transaksi yang berhubungan dengan pemasukan kas pada perusahaan. Begitu juga pada bukti kas keluar, mencatat transaksi pada semua transaksi yang mengeluarkan kas perusahaan. Faktur penjualan mencatat transaksi penjualan baik secara tunai maupun kredit. Faktur pembelian mencatat transaksi pembelian baik secara tunai maupun kredit. Faktur penjualan digunakan untuk bukti transaksi pengembalian barang yang telah dijual. Dan faktur pembelian digunakan untuk mencatat bukti transaksi pengembalian dari pembelian barang. Bukti memorial merupakan bukti yang dibuat dalam pihak internal perusahaan, seperti penyusutan aset tetap atau pemakaian beban listrik. Pada tahap yang kedua adalah pencatatan pada jurnal. Teman-teman perlu tahu terdapat 5 jurnal yang ada pada sebuah perusahaan. Yang pertama adalah jurnal penjualan. Jurnal penjualan digunakan untuk mencatat transaksi penjualan secara kredit. Ada jurnal pembelian, digunakan untuk mencatat transaksi pembelian secara kredit. Lalu ada jurnal kas masuk, digunakan untuk mencatat transaksi penerimaan kas. Lalu ada jurnal kas keluar, mencatat transaksi pengeluaran kas. Yang terakhir ada jurnal umum. Jurnal umum digunakan untuk mencatat transaksi yang tidak bisa dicatat atau dimasukkan ke dalam jurnal khusus, meliputi jurnal penjualan, pembelian, pengeluaran kas maupun kas masuk. Langkah yang selanjutnya adalah posting buku besar. Nah, bagaimana sih langkah-langkah posting ke buku besar? Dalam pop-up book ini saya mencontohkan adanya transaksi pembelian perlengkapan secara tunai. Dari jurnal umum terdapat ayat jurnal debit perlengkapan kredit kas sebesar 1 juta. Bagaimana postingnya? Langkah yang pertama, kita harus mencari akun-akun yang terkait dengan transaksi tersebut berupa perlengkapan dan kas. Kita cari pada buku besar. Langkah yang selanjutnya adalah memasukkan keterangan transaksi pada bagian keterangan, yaitu pembelian perlengkapan. Setelah itu, kita harus memasukkan jumlah nominal yang ada pada ayat jurnal, baik di debit maupun di kredit. Lalu, kita harus memasukkan referensi pada buku besar berupa halaman jurnal, seperti yang tertera adalah halaman 1. Maka pada kolom referensi kita harus menulisnya JU strip 1 atau artinya jurnal umum halaman 1. Setelah itu, pada kolom saldo di buku besar merupakan akumulasi setelah terjadinya transaksi. Yang terakhir, memasukkan nomor akun pada setiap akun di ayat jurnal pada kolom referensi. Lalu, setelah posting ke buku besar,
disusunlah sebuah neraca saldo sebelum penyesuaian. Nah, pada neraca saldo sebelum penyesuaian merupakan akun-akun dan nominal akun yang terjadi tidak secara sebenarnya, atau dalam artian masih ada beberapa akun yang harus disesuaikan atau dinyatakan dalam jumlah nominal yang sebenar-benarnya. Maka disusunlah jurnal penyesuaian. Pada jurnal penyesuaian, kita mencatat transaksi yang perlu disesuaikan pada periode tersebut, seperti beban listrik dan air pada bulan ini yang harus dibayar di bulan selanjutnya, atau penyusutan aset tetap setiap bulan. Setelah masuk jurnal penyesuaian, disusunlah kembali neraca saldo setelah penyesuaian sebagai bahan untuk penyusunan laporan keuangan. Langkah selanjutnya adalah menyusun laporan keuangan. Teman-teman, di dalam laporan keuangan terdapat 5 laporan keuangan yang harus kita tahu. Yang pertama adalah laporan laba rugi. Selanjutnya, laporan perubahan modal dan laporan neraca. Setelah itu, terdapat laporan arus kas dan catatan atas laporan keuangan. Setelah kita membuat laporan keuangan, kita akan masuk ke jurnal penutup, neraca saldo setelah penutup, dan jurnal pembalik. Pada jurnal penutup, kita menutup akun-akun nominal, seperti pendapatan dan beban. Setelah menutup akun-akun nominal, akan disusunlah neraca setelah penutupan. Setelah itu, pada awal periode kita akan mengembalikan akun-akun yang disesuaikan dan dicatat pada jurnal pembalik di awal periode selanjutnya. Teman-teman, sudah pahamkah mengenai materi siklus akuntansi? Nah, media pembelajaran pop-up book ini bisa dijadikan referensi untuk media pembelajaran pada materi akuntansi. Selain mudah didapatkan, mudah dibuat, dan juga mudah digunakan. Nah, cukup sekian dari saya. Mohon maaf apabila ada kekurangan ataupun salah kata, baik yang disengaja maupun yang tidak disengaja, karena kita sama-sama masih belajar. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.